sekarang kita pindah view ya. Tapi masih ngomong soal Copa de Flores. Masih Iya. sama Bella juga di sini. Bella, sekarang soal desain. Nah, desainnya itu siapa yang bertugas untuk mendesain bajunya? Jadi kita 8 orang itu ada 1 orang yang khusus untuk fashion designernya. Oh, Jadi dia yang ada. ngebuat desain pola Ya. untuk benar-benar diproduce jadi baju. Oke. Tapi dia backgroundnya bukan fashion design, malah dia arsitektur. Siapa? Ada yang namanya Diandra. Diandra, hai Diandra. Halo Diandra. Oke, lagi kuliah kayaknya si Diandra Iya. ya. Oke, tapi dia bukan ini justru bukan fashion designer. Iya, dia bukan fashion designer, cuman emang dia hobi untuk gambar-gambar, dia suka sketch baju. Terus Oke. emang dia dia punya selera fashion tuh yang beda dari orang lain gitu. Bajunya unik-unik. Tapi emang pasarnya lebih ke anak muda semuanya ya. Iya, Perempuan. perempuan. Cowok ada nggak? Belum kalau Soon cowok. ya. Oh, itu saya Soon, berikutnya iya. ya dikasih ya. Saya beli. Ya. Iya. Oke, berikutnya kalau misalnya untuk koleksinya sekarang. Kalau tadi kan bilang katanya untuk sementara bikin perempuan dulu ya kan, untuk perempuan. Nah, sekarang udah berapa sih koleksinya? Kalau dari 2015 tuh kita baru ada 2 collection. Koleksi pertama itu namanya Kapauta. Ya. Koleksi kedua tuh 2 tahun Nuhu. Itu dari tahun lalu sih. Kalau tahun ini tahun yang 2 tahun Nuhu itu kita launchingnya tuh sekitar bulan Maret tahun ini. Oke. Nah, dengar-dengar nih dari masing-masing koleksi itu punya cerita masing-masing. Gimana sih itu? Yes, jadi kalau koleksi pertama itu kita namanya Kapauta. Kapauta? Jadi Kapauta itu tuh artinya proses pembuatan dari kapas, dari mulai prosesnya dari kapas sampai diikat hingga menjadi tenun ikat. Jadi di sana tuh ada kayak lagunya. Lagu apa Iya, tuh? jadi Kapauta itu justru lagu di sana, lagu daerah yang bercerita tentang proses pembuatan tenun. Lalu bagaimana menetapkan model busana waktu itu? Apakah Bella sendiri bersama teman-teman melakukan riset bahwa ini ternyata yang lagi ngetren tuh modelnya kayak gini. Ada yang kayak misalnya modelnya lebih ke ke Jepang-Jepangan, ada yang modelnya lebih ke apakah melakukan riset seperti itu atau seperti apa? Menetapkan desain, menetapkan modelnya. Kalau kita sih yang pastinya pasti brainstorm dulu nih, maunya kayak gimana. Terus kita ngelihat dari brainstorm itu tuh kita juga ngelihat trennya market tuh yang kayak gimana, kayak cewek-cewek tuh lagi suka pakai desain yang kayak gimana, warnanya kayak gimana. Yang nantinya kita sesuaiin sama model-model kita nantinya untuk diproduce gitu. Tapi suka tematik gitu nggak kan? Misalnya kan ada di hari-hari tertentu edisi spesial, misalnya edisi 17-an seperti itu. Itu bikin seperti itu juga nggak sih? Kalau Tematik? sampai tahun ini sih belum, cuman kemarin tuh emang pernah merencanakan seperti itu. Cuman karena kita kesulitan di time managementnya sama productionnya itu, jadi belum bisa. Mungkin tahun ini pas Natal kalau emang waktunya cukup sama ketersediaan dari penjahit-penjahit, karena kemarin tuh emang pengen bikin yang Lebaran, cuman terhalang karena penjahitnya tuh mau pulang kampung. Oh, Jadi ya nggak bisa ampun. diproduksi kalau misalkan banyak pas saat itu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Oh gitu. Nah kalau misalnya untuk penjahitnya, ya pengrajinnya. Ini kan memang bisa bilang kan ini kan spesifik lah ya, tenun ikat Flores gitu. Nah itu gimana? Apakah langsung ke sana atau ngajak mereka kemari atau seperti apa sih? Bahan-bahannya dapatnya dari mana? Proses ini yang ngambil tenunnya gitu. Iya. Ya. Kalau tenunnya sendiri sih karena pastinya kan yang kayak aku bilang sebelumnya dari ibu dan tante aku yang udah emang kolektor dan pecinta tenun. Jadi mereka yang udah punya banyak persediaan tenun di rumah. Cuman mereka berdua tuh juga menjalin hubungan dengan salah satu desa tenun di Flores, tepatnya di Sika Maumere. Namanya di Maumere, ya. Desa Doka Tanatawa. Jadi emang mereka yang nge-produce semuanya. Baru nanti aku di sini aku udah nerimanya tuh dari mereka. Jadi emang udah dikirim. Oh berarti bekerja sama langsung ya sama pengrajin di sana Iya. ya? Oke. Jadi berarti sering ada waktu ke sana juga dong? Kalau sampai saat ini sih belum ya, soalnya kan aku lagi tugas akhir nih, mau menjelang tugas akhir. Jadi belum sering ke sana, cuman aku selalu kontak-kontak sih, misalkan sama tante aku sama mamaku maunya yang kayak gimana gitu. Modelnya. Jadi masing-masing daerah ada ya? Iya. Ya,
Masih bersama Bella dan kita masih akan ngobrol banyak lagi seputar Copa de Flores-nya ya. Iya. Oke, pemirsa tetaplah di People and Inspiration, kami segera kembali. Urban Homes is a concept initiative developed by Depo Homes to fulfill the need of the housing requirement of the middle class population in Indonesia. So we are building affordable homes for them so that with all the facilities they require. The concept is a 40 square meter apartment, a 2-bedroom apartment. Jadi karena ini adalah generasi muda, kita siapkan priority pass-nya itu online. Jadi dia bisa langsung masuk ke www.urbanhomes.co.id atau bisa juga masuk ke mataharimalls.com. Tapi kalau mau langsung berbicara dengan sales kita, bisa mengunjungi booth-booth kita seperti di Hypermart, di sales office kita, dan di beberapa lokasi-lokasi yang kita sebar. Selera lo, gaya gue, keinginan kita, semuanya beda. Dan mataharimall.com punya banyak pilihan barang, cara bayar, sampai pengiriman untuk kita semua. Mataharimall.com, semua ada, semua belanja. Temukan dan miliki berbagai koleksi gaya terkini dimanapun, kapanpun, tanpa perlu antri lagi dengan penawaran harga yang buset. Hanya di online mataharistore.com. I know you. We've been here before. No surprises. Let's go! Just settled scores. I know you. Cleveland! I know. This is for you! Wah, jadi Bella sekarang udah masuk semester terakhir ya? Iya. Semester akhir lah ya? Iya. Wow, jadi Semester 7. semester 7. Oh, berarti sebentar lagi ngulik-ngulik buku di sini ya? Iya, udah mulai malah Udah mulai. sekarang. Iya. Oke, sebelum ngulik kita ngobrol dulu ya. Iya. Baik. Jadi Bella, sekarang masih soal Copa de Flores. Lalu untuk pemasarannya seperti apa sih? Apakah online, lewat medsos doang atau seperti apa? Kalau pemasarannya itu untuk daily-nya pasti sosial media. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, sama udah ada web store Iya. di www.nonacopadeflores.com. Nona Copa de Flores. Iya, nona.copadeflores.com. Oke. Sama paling kita event to event sih, exhibition gitu. Oke. Oh, berarti sering juga ikutan bazar seperti itu, event-event Iya. khusus ya. Wow, keren banget. Lalu seperti apa responnya? Karena kan memang selain event kan itu, terus kan online juga. Apakah ada dapat customer yang dari luar kota atau luar negeri mungkin, atau seperti apa animonya sejauh ini? Kalau ini sih gini ya, karena kita sering banget ikut-ikut event exhibition yang kayak misalkan di JCC atau di Citos, mungkin kalau tawarannya itu pernah waktu itu dapat tawaran dari luar negeri. Jadi waktu itu Backcraft lagi kerjasama sama salah satu fashion association dari Inggris yang untuk ngajak kita untuk fashion show di sana. Cuman karena waktu sama waktu itu waktu sama productionnya sih belum cukup, jadi kita nggak bisa ke sana gitu. Oh ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal pembagian tugas nih. Pembagian tugasnya seperti apa sih? Kalau kalian kan memang berdelapan nih, lumayan banyak nih. Seperti apa pembagian tugasnya? Kalau berdelapan itu sebenarnya udah ada spesialisnya masing-masing. Iya. Ada yang bagian marketing itu dia ada yang ngurusin sosial media, branding, terus event, sales segala macem. Terus juga ada yang operation tuh termasuk yang fashion designer sama yang untuk ngurusin vendor sama operation schedule-nya. Terus juga ada kreatif. Kalau kreatif itu lebih ke segi branding sih. Branding, konten sosial media, fotografer, sama kayak jadi kita setiap ngeluarin collection itu kita ada sesi photoshootnya sendiri per collection, dan itu nanti penanggung jawabnya tuh dari yang kreatif. Sama paling yang finance sih, sama aku sendiri juga. Wow. Jadi banyak emang. Jadi apa ya, udah lumayan tertib ya, pembagiannya sudah sangat jelas lah ya sejauh ini lah ya. Nah, selanjutnya untuk target yang sudah ditetapkan tahun ini kira-kira seperti apa tuh Bella? Kalau target tahun ini sih kita nih
semoga bisa untuk schedule productionnya tuh pas untuk ngeluarin koleksi selanjutnya. Sama paling ini lagi ngejar-ngejar ini sih, ini lagi apa namanya, ikut-ikut berbagai macam lomba gitu untuk menambah-nambah modal dari si Copa de Flores ini gitu sih paling. Oh, jadi menang lumayan bisa untuk reinvestasi di sana. Oke, baik. Jadi tadi ikutan lomba-lomba juga ya, ikut event-event juga. Itu untuk menunjang Copa de Flores sendiri atau seperti apa? Iya sih, untuk menunjang Copa de Flores sendiri. Jadi kan kita berdelapan. Biasanya kan kayak lomba-lomba itu kan timnya ada 3 kan. Nah kita bagi-bagi nih siapa nih yang bisa ikut lomba yang ini, yang itu. Kalau misalkan menang kan amin-amin bisa jadi reinvestasi lagi kan untuk Copa de Flores sendiri gitu sih. Sama paling untuk nambah-nambah awareness sih di sekitar anak-anak perkuliahan tentunya kan, karena kan kita sebenarnya menargetkan anak-anak muda untuk lebih aware terhadap culture-nya Indonesia, terutama yang belum terekspos, yaitu budaya-budaya Timur gitu. Baik. Nah, kita ke pertanyaan terakhir. Lalu apa nih harapannya Bella dan teman-teman terkait dengan yang sekarang Bella sedang kerjakan di Copa de Flores? Apa sih mimpi-mimpi ke depannya? Harapannya sih yang pasti Copa de Flores bisa menjadi sebuah sarana untuk anak-anak muda untuk berkreasi. Terutama kan kita sekarang emang lagi mainnya di fashion dulu nih. Mungkin kedepannya kita mau main yang di lebih besar kreatif industri, sehingga kita bisa menginspire anak-anak muda lainnya untuk bisa berkarya. Jadi kayak berkarya tuh nggak cuman bisa waktu kita udah tua, tapi dari jauh-jauh hari. Dan tentunya untuk lebih meningkatkan awareness dari anak muda dan masyarakat luas tentang culture-nya Indonesia, terutama yang tadi kayak bagian-bagian Indonesia yang belum terekspos, terutama di kain-kain. Baik. Oke, jadi ngobrol sama gadis yang satu ini luar biasa ya, kita bisa dapat banyak sekali inspirasi dari dia. Jadi satu yang saya lihat di sini bahwa jiwanya dia, mentalnya dia, di mana dia masih muda tapi memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap Indonesia. Jadi ada banyak cara kita untuk bisa membanggakan Indonesia. Salah satunya adalah dengan mencintai budaya sendiri, seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Copa de Flores. Terima kasih banyak Bella sudah menginspirasi hari ini. Maju terus dengan Copa de Floresnya ya. Iya. Terima kasih. Jangan lupa model buat cowok. Iya, tenang. Tas dulu. Iya.